Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Mutia Anjani Lubis, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Medan, akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Desri Eni, guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 4 Medan, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita ke bagian pra-observasi. Assalamualaikum Bu Desri. Waalaikumsalam Bu Lira. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi pada kegiatan kita kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar mengetahui gambaran proses pembelajaran yang akan dilakukan pada saat kegiatan observasi, sehingga nantinya Bu Desri menjadi lebih siap dan lebih percaya diri dari berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Begitu ya Bu Desri? Baik Bu Lira. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama Ibu, peserta didik dapat membedakan antara relasi dengan fungsi. Kemudian yang kedua, peserta didik juga dapat menentukan contoh dalam kehidupan sehari-hari antara perbedaan relasi dan fungsi. Oke, baik Ibu. Berarti materinya tentang relasi dan fungsi. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apa area pengembangan yang ingin dicapai? Siswa inginnya itu seperti apa Ibu? Saya menekankan pada pengetahuan dan sikap Ibu. Peserta didik akan melakukan aktivitas berdiskusi, kemudian menyelesaikan LKPD yang diberikan, dan mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah mereka menyelesaikan dan mendiskusikan dari hasil tugas mereka akan mempresentasikan ke depan kelas. Baik Ibu, jadi nanti peserta didik akan menganalisis perbedaan dari relasi dan fungsi ya Bu? Benar sekali Ibu. Nanti dalam melaksanakan pembelajaran, model apa yang akan dipergunakan Ibu? Sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model problem based learning atau PBL Bu. Bagaimana strategi pembelajaran yang akan diterapkan baik dari metode maupun medianya? Oke Bu, saya akan menerapkan pembelajaran PBL dengan metode belajar yaitu diskusi kelompok, dan media yang akan saya gunakan adalah menggunakan Infocus dan laptop. Baik Ibu, untuk penilaiannya sendiri Bu, bagaimana bentuk penilaian yang Ibu gunakan? Saya akan menggunakan tes tertulis dari hasil pekerjaan peserta didik dan juga penilaian sikap. Dan rubriknya sudah saya buatkan juga di dalam modul pembelajaran saya Ibu. Oke, baik Ibu. Untuk sasaran kelasnya Bu, ini kelas berapa ya Bu? Kelas 11 PL Bu. Kelas 11 PL. Hari apa Bu dan jam berapa pembelajaran? Saya di hari Rabu dan lesnya les 1 sampai les ketiga Ibu. Baik Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini Bu? Nah, dari percakapan ini Bu, saya mendapatkan lebih jelas harus mempersiapkan apa saja pada saat kegiatan observasi yang akan dilaksanakan berikutnya. Baik, pertanyaan dari saya sudah cukup Ibu, karena saya hanya ingin tahu arah dari kegiatan yang akan Bu Desri laksanakan seperti apa nantinya, karena nanti yang saya pantau juga berkaitan dengan hal-hal yang saya tanyakan tadi. Jadi saya harap nanti di hari Rabu jaga pelaksanaan observasinya Bu Desri dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan. Sampai bertemu di hari Rabu ya Bu Desri setelah observasi. Nanti kita akan berbincang kembali dalam kegiatan pasca observasi. Siap Bu Lira. Terima kasih banyak Bu Desri atas kesediaan dan keluangan waktu Ibu. Sama-sama Bu Lira. Baik, demikian kegiatan pra-observasi dari saya dan Bu Desri. Sampai berjumpa di kegiatan observasi pada hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, silakan disiapkan. Berdiri. Bersiap.
Kepada ibu guru kita, bersalam. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya saya akan mengabsen dulu untuk mengikat kehadiran kalian pada pagi yang berbahagia ini. Nah, saya akan mengabsen kalian sesuai dengan perasaan kalian pada pagi yang berbahagia ini. Oke, saya mulai dari Aditya Rizwan. Absen dia. Ariel Ivan Septian Siadari. Absen. Arjuna Nandus. Ada Bu. Dendi Dwi Irawan. Senang, oke, senang hari ini ya Dendi ya. Oke. Desra Kristiano Nathanael. Semangat, oke, mudah-mudahan semangat kamu pagi ini. Farel Halunga Putra Damani. Gembira, Bu. Gembira, oke. Gembira kenapa kamu mau praktek hari ini? Kajian Nostraldi. Biasa aja, Bu. Biasa aja, gak ada semangatnya kamu ya. Ibnu Fikrardian Harahap. Senang, Bu. Senang, kenapa senang Ibnu? Banyak duit. Oke, Joshua bin. Baik, Bu. Baik. Julius Bintang. Ya, Bu. Gembira, Bu. Gembira, oke. Muhammad Denis Siregar. Absen, Bu. Saya. Sakit. Muhammad Rizky Brema. Ya, Bu. Alhamdulillah masih, Bu. Alhamdulillah masih hidup. Rizky Maulana Zaini. Semangat. Muhammad Aditya Purwono. Masih sehat. Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah sehat. Nazwan Emir. Malas, kenapa kamu sesuai dengan cuacanya? Remonta. Gembira, Bu. Gembira, oke, gembira selalu Remonta. Apa yang membuat kamu gembira hari ini Remonta? Karena belajar matematika, Bu. Oke, mantap. Ridho Handoko. Baik, Bu. Baik. Rizky Wirasria. Baik, ya, Bu. Sukaria, oke. Sabri Maliki. Absen, Bu. Absen. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah yaitu mengenalkan apa itu fungsi dan apa itu relasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk bisa membedakan yang mana fungsi dengan relasi. Yang ketiga yaitu bisa memahami perbedaan dalam bentuk contoh, dalam bentuk kehidupan sehari-hari, yaitu perbedaan relasi dengan fungsi. Nah, perhatikan semua, hari ini ada saya berikan tampilan di sini. Kamu perhatikan. Yang akan kita pelajari untuk semester kita sekarang ini adalah yang pertama, komposisi fungsi dan fungsi inverse. Tapi yang akan kita bahas pertamanya adalah mengenai fungsi. Apa itu fungsi? Kemudian, sebelum kita masuk di fungsi, yaitu ada kata relasi. Relasi adalah dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan atau aturan yang mengaitkan setiap elemen di himpunan A dengan satu atau lebih elemen di himpunan B. Dalam konteks matematika, relasi seringkali dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan, di mana A adalah elemen dari himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Jadi setelah saya berikan materinya ini, maka akan saya suruh kamu buat kelompoknya. Oke? Jadi artinya apa? Relasi adalah hubungan antara himpunan A ke anggota himpunan B, yaitu boleh dipasangkan lebih dari satu kali. Contoh, misalkan saya di sini kamu, contoh saya tanya, Ibnu, mana sih Ibnu? Ibnu, kamu pelajaran apa yang kamu sukai? Penjas, apa lagi? Matematika, apa lagi? Itu aja, 2 pelajaran. Remonta, kamu pelajaran apa yang kamu sukai? TPK, Ibu. KI, kemudian?
Agama. Agama. Terus IPAS, Bu. IPAS. Oke, bagus. Berarti kamu 3 pelajaran yang kamu sukai. Artinya apa? Kalau relasi itu bisa menghubungkan dari anggota A ke anggota himpunan B lebih dari 1 Bagian. kali. Memasangkan contoh seperti ini. Ini anggota himpunan A, ini anggota himpunan B. Kemudian di sini pelajaran yang disukai. Nah, contoh di sini tadi remonta, kemudian Ibnu, kemudian hadiah kita misalkan. Nah, setiap orang ini ada pelajaran yang disukai masing-masing. Ada di sini saya buatkan, kemudian IPAS. Contoh remonta pelajaran disukainya matematika, kemudian IPAS. Kalau Ibnu tadi apa pelajaran yang disukainya? Ya, penjas. Kemudian MM. Mungkin si hadiah hanya suka dia pelajaran IPAS. Nah, kalau memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B lebih dari 1 kali, ini namanya relasi. Tetapi kalau fungsi, kamu lihat bagian bawahnya lagi. Fungsi yaitu setiap elemen di himpunan pertama disebut domain dipasangkan dengan tepat 1 elemen dari himpunan kedua. Contoh, nomor sepatu kamu pasti berbeda-beda kan? Saya berikan contoh yang kedua. Di sini yaitu himpunan A, ini himpunan B. Nah, contoh di sini yaitu remonta saya buat lagi. Kemudian di sini Ibnu, kemudian sini hadiah. Setiap orang pasti nomor sepatunya berbeda-beda. Nomor sepatu. Ada di sini 38, bisa jadi 39, bisa jadi 40. Ya kan? Nggak mungkin remonta nomor sepatunya udah biasa 38 jadinya 40. Ya kan? Nah, berarti remonta mungkin ukuran sepatunya 38. Kemudian Ibnu ukuran sepatunya 39. Hadiah ukuran sepatunya adalah 40. Nah, kalau dia memasangkan anggotanya dia tepat 1 kali ke anggota himpunan B-nya, maka itu dinamakan fungsi. Paham? Ya, saya ulangi. Jadi kalau relasi ini adalah relasi, yaitu memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B lebih dari 1 kali. Sedangkan kalau fungsi memasangkan anggota A ke anggota himpunan B tepat 1 kali. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang saya suruh kalian membuat berkelompok. Silakan kalian buat satu kelompok terdiri dari 4 orang. Saya akan memberikan tugasnya, yaitu membedakan antara fungsi dengan relasi. Silakan dalam waktu 1 menit tanpa bersuara buat kelompok ini. Silakan.
yang ada di depan kamu sekarang, itu yang akan kita diskusikan. Masalah yang pertama ini adalah mengenai relasi. Coba. Ya. Ya di sini, Pak Saiful mendata siswa beserta struktur di kelas. Ini yang ada di LKPD kalian masing-masing. Ya. Jadi perhatikan di LKPD kalian masing-masing. Sekarang saya berikan kelompok pertama yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo. Ya, kelompok siapa yang bisa maju untuk mempresentasikan? Oke, silakan Bang. Bagus, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Oke, silakan Bang. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 dari pembahasan kerja kami. Atas nama anggota kelompok kami yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Adalah saya orientasi masalah. Pak Saiful mendapatkan peserta suku di kelas 10 dan 11 TAP1. Siswa kelas 10 TAP1 berasal dari suku yang berbeda-beda, seperti Anu, Yohanes, Fajar berasal dari suku Batak Toba. Henry, Yolanda, Desa, Dini berasal dari suku Sunda. Yola dan Gopal berasal dari suku Karo. Masalah ini di atas dapat dinyatakan dalam bentuk relasi. Bagaimana cara Pak Saiful menuliskan hasil dari data yang diperoleh? Oke. Nah, silakan jawaban kamu bagaimana? Iya, boleh ditulis biar kamu tahu hasil dari masalah kamu. Silakan Bang, biar dipresentasikan hasil masalahnya berapa. Berasal dari suku yang berbeda-beda, seperti Ani, Yohanes, Fajar berasal dari suku Batak Toba. Sementara Erni, Yolanda, Desa ini berasal dari suku Simalungun. Dan Yola dan Gopal berasal dari suku Karo. Nah, coba sekarang hubungkan yang mana yang
Jika ada pertanyaan, silakan menanyakan pertanyaan. Silakan itu. Saya itu nih dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kemudian saya satu contoh fungsi korelasi. Pertanyaan akan dijawab oleh Rewota. Pertanyaan akan dijawab oleh kelompok saya yang kontak. Silakan. Baiklah, saya akan Baiklah, saya akan menjawabnya, teman-teman. Silakan lihat di buku tulisan akan saya jelaskan. Saya menyebutkannya Sumatera, ibu kotanya adalah Medan. Sumatera Barat, ibu kotanya adalah Padang. Dan Jambi, ibu kotanya adalah Jambi. Fungsinya adalah kesimpulannya adalah Sumatera, ibu kotanya adalah Medan. Medan bisa di Sumatera Sumut adalah ibu kotanya. Sumatera Utara ibu kotanya adalah Medan. Fungsinya adalah himpunan A maksimal dan bisa dipasangkan yang B. Bagaimana teman-teman? Apakah pas? Pas. Demikian hasil dari kami kelompok 3. Bila ada salah kata atau kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih. tepuk tangan untuk kelompok. Oke, seluruh kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, coba siapa yang bisa tahu apa kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari? Oke, silakan Nak. Saya mengerti perbedaan antara relasi dan fungsi. Relasi belum tentu fungsi, tetapi fungsi sudah tentu relasi. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih sudah kamu rapikan tempat duduknya untuk kembali ke tempat masing-masing. Untuk hari ini pembelajaran akan saya padakan sampai di sini. Kita berjumpa lagi untuk minggu depan dan silakan dikerjakan tugas-tugas tadi yang telah kita berikan. Oke? Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran selanjutnya kamu tunggu di dalam kelas sampai gurunya datang. Jangan ada yang keluar. Oke? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lira Mutia Anjani Lubis, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 4 Medan. Saya masih ditemani oleh teman saya Ibu Desri Yeni sebagai guru yang diobservasi dan didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Melki Gunawan Harefa. Baik, Assalamualaikum Bu Desri. Waalaikumsalam Ibu Lira. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, terkait dengan apa yang sudah Ibu laksanakan pada saat kegiatan observasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan atau pelaksanaan dari kegiatan observasi yang telah Ibu laksanakan. Oke baik Bu, silakan Bu. Iya, bagaimana Bu perasaan Bu Desri terkait dengan observasi yang telah dilakukan? Awalnya sih saya merasa tegang Bu, karena kegiatan observasi baru beberapa kali dilakukan. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, tahapannya seperti apa yang Ibu lakukan? Area pengembangannya berkaitan dengan aspek pengetahuan dan sikap. Nah, pertama-tama awal-awalnya saya bagi siswa menjadi beberapa kelompok.
kemudian mendiskusikan tentang materi yaitu relasi dan fungsi, dan diberikan LKPD di masing-masing kelompok. Nah, setelah itu mereka mempresentasikan ke depan kelas setiap kelompok masing-masing untuk berdiskusi hasil dari diskusi mereka, Bu. Baik Bu, nah menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang telah Ibu lakukan? Apakah berhasil dilakukan di dalam kelas? Sudah dilakukan, Bu, dengan baik, tetapi masih ada kekurangan, Bu. Iya Bu, jadi menurut Ibu nih apa saja kekurangan atau hambatan yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran? Kalau kekurangan atau hambatan yang sering terjadi adalah, Bu, masih kekurangan keefektifan dan keaktifan anak-anak, Bu, dalam proses pembelajaran. Nah kira-kira Bu, apa Bu yang menyebabkan hal itu terjadi? Kalau menurut saya, Ibu, mereka masih malu-malu dalam berdiskusi, contohnya ke depan dalam mengutarakan pendapat mereka, kemudian masih singkat dalam mengemukakan pendapat, Bu, dalam pembelajaran. Oke Bu, jadi kalau misalnya seperti itu Bu, kira-kira apa hal yang harus dilakukan agar semua siswa itu dapat dan mau ikut berperan secara aktif dalam proses pembelajaran? Mungkin, Bu, dengan cara membiasakan untuk berani maju ke depan dan berani mengemukakan pendapat, serta memberi ruang untuk anak-anak untuk berpendapat dalam proses pembelajaran. Baik Bu, berarti nanti itu rencana kedepannya ya Bu, Iya, akan baik. Ibu lakukan kedepannya. Iya, benar sekali, Bu. Nah kira-kira Bu, kapan nih hal itu akan dilakukan? Insya Allah akan saya lakukan minggu depan, Bu. Oke, baik sekali Bu, berarti lebih cepat lebih bagus ya Bu Iya, Bu. ya. Kira-kira Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita pasca observasi ini? Nah, dari kegiatan pasca observasi ini, Bu, kita dapat mengevaluasi kekurangan dari kegiatan saat observasi dan dapat menemukan cara atau jalan keluar untuk mengatasi kekurangan yang ada sehingga dapat diterapkan di proses pembelajaran berikutnya agar menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke Bu Desri, saya tunggu loh Bu Desri cerita Ibu selanjutnya setelah Oke, Bu, menyaksikan. insya Allah, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban-jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan hal ini dapat segera direalisasikan sehingga memberi dampak kepada hasil belajar peserta didik. Baik Pak, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Melki selaku pengajar praktik untuk memberikan penguatan dan masukan atau tanggapan terhadap proses pasca observasi yang dilakukan. Oke, baik, terima kasih Bu Tira, terima kasih Bu Desi sudah menyediakan sejawat yang luar biasa buat tugas dari Bu Tira untuk observasi kelas. Juga terima kasih sudah bersedia diobservasi oleh Bu Tira. Oke, baik, Pak. Kemudian hari ini juga bersedia lagi menemani Bu Tira untuk pasca observasi. Jadi tadi saya menyimak percakapan dari hasil observasi yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Di sana ada beberapa hal yang mungkin diamati oleh Bu Tira. Kemudian tadi Bu Desti juga melihat sendiri bahwasanya ada poin-poin yang memang perlu dikembangkan dari hal yang sudah dikembangkan. Kemudian ada bagian-bagian lagi yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran ke depan. Jadi terkait dengan misalnya keaktifan, kemudian komunikasi dari peserta didik yang terbatas, kemudian keaktifan mereka di dalam kelas. Artinya Bu Desi di sana sudah dalam posisi mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran atau hal yang perlu dikembangkan di proses pembelajaran untuk ini. Cuman ya tidak ini terus harus memang dalam proses pembelajaran terus melakukan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi lalu refleksi. Siklusnya begitu terus. Kita belajar terus dari setiap hari yang pembelajaran dari yang kita lakukan. Jadi di poin-poin tadi Bu Tira sebenarnya sudah mencoba untuk memberikan coaching terkait dengan masalah tadi dan solusi dari permasalahan itu kan Bu Tira tadi sudah Bu Desri tadi sudah mengungkapkan ada komitmen di sana hingga nanti di pertemuan berikutnya ada lagi bahan evaluasi buat Bu Tira dan Bu Desri juga dan bisa juga menjadi masukan buat Bu Tira sendiri juga mungkin ada hal yang bisa nanti ditiru dan dimodifikasi di kelas-kelasnya Bu Tira. Kalau Bu Desri mata pelajaran Saya matematika, Pak. kakak
adik itu tadi. Jadi poin-poin kondisi kelas yang 2 poin tadi yang saya lihat ada masalah kekurangan aktifan, kemudian ketika menyampaikan pendapat terbatas. Jadi ini nanti kelasnya ini kelasnya Bu Desli kan, itu menjadi pertanyaan besar apa yang harus dilakukan untuk itu, bagaimana membuat anak-anak ini menjadi lebih aktif, kemudian bagaimana supaya anak-anak ini ketika menjalankan pendapat mereka bisa lebih jelas, lebih lugas menyampaikan pendapat mereka. Kemudian apa hal yang membuat ketika itu tidak terjadi, tentu ada hal yang perlu membuat anak-anak ini tidak demikian. Jadi itu nanti yang perlu digali lagi mungkin nanti ada coaching lagi, jadi kenapa ya jangan mungkin belum sarapan kali ya, salah satu contoh, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu digali lagi penyebab dari mengapa si anak ini kurang aktif, terkait mungkin dengan persiapan pembelajaran juga yang sudah Bu Desli persiapkan. Jadi kita ini terus belajar terus dari bagaimana proses pembelajaran. Jadi di Bu Desli ke depan kelasnya Bu Desli. Iya. Kalau saya bilang kelasnya saya seperti yang saya lakukan di kelas saya pasti berbeda. Kenapa? Karena subjeknya Berbeda. Lingkungan belajar di kelas saya juga pasti berbeda. Anak-anak yang kita ajari juga pasti berbeda. Cuman memang ada satu hal yang mungkin ya bisa kita sepakati, bagaimana pembelajaran itu tadi bisa membersamai dan bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan belajar yang berbeda-beda di kelas kita masing-masing. Jadi nanti dengan Bu Lira setelah ini bisa berdiskusi lagi hal apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi. Saya yakin Bu Desli juga pasti bisa menemukan solusinya untuk ke depan. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Desli sudah membantu kami, membantu Bu Lira. Baik, Pak Melki, terima kasih banyak atas penguatan dan masukan dari Bapak. Mudah-mudahan kedepannya baik dari sisi pembelajaran maupun sisi coaching dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga lebih baik kedepannya. Baik, demikian kegiatan supervisi akademik yang telah dilakukan mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Melki Gunawan Harefa dan Ibu Desli ini. Sama-sama Bu Lira. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas waktu dan masukan-masukannya serta jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.